Meski statusnya kini telah ditetapkan menjadi tersangka dan tengah mendekam di Rutan Mapolda Jawa Timur, bola api kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda nampaknya belum juga reda, bahkan kini makin memanas. Ya, terbaru diketahui Haryati, ibunda dari Ferry Irawan, hingga saat ini nampaknya tak juga berhenti berjuang untuk mengungkap keadilan untuk sang anak atas kasus kriminal yang tengah menjeratnya yang tak lama lagi akan dipersidangkan. Hal itu dilandasi Haryati karena dirinya merasakan adanya kejanggalan dalam proses hukum yang kini tengah berjalan, terlebih tentang keyakinannya bahwa Ferry tidak bersalah. Dan kemarin bersama Sunan Kalijaga, Ibunda Ferry pun akhirnya kembali menggelar preskon dengan membawa sejumlah korban KDRT guna membahas proses yang dianggap mengandung ketimpangan sosial. Lantas, seperti apakah isi dari pertemuan yang digelar oleh Ibunda Ferry Irawan tersebut? Dan upaya apakah yang akan dilakukan oleh pihak Ferry atas kecurigaan yang dimaksud? Di sini hadir para ibu-ibu, klien-klien kami yang kebetulan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang juga sudah masuk dalam pemberitaan, namun demikian masih harus berjuang bertahun-tahun ya agar untuk mendapatkan keadilan. Maka kemarin mereka melihat kasus KDRT yang sedang viral ya dengan dugaan Mas Ferry melakukan KDRT terhadap Mbak Vena. Maka para ibu-ibu yang menjadi korban yang sudah bertahun-tahun ingin mendapatkan keadilan, mereka bertanya kepada saya, Mas Sunan, kenapa? Apa bedanya? Apa bedanya seorang selebriti, seorang public figure atau artis ketika diduga mendapatkan perlakuan KDRT langsung mendapatkan respon yang cepat dari pihak yang berwenang, artinya dari pihak institusi-institusi yang berkaitan dengan proses hukum. Kenapa cepat sekali? Nah, sementara ibu-ibu yang saya dampingi, ada Ibu Marlina udah 1 tahun berapa? 1 tahun lebih prosesnya di Polda Metro Jaya, sampai detik ini belum ada kelanjutan atau si terlapor itu bisa menjadi tersangka, apalagi ditahan. Bersama ini juga ibunda dari Mas Ferry, ibunda dari seseorang yang diduga melakukan KDRT juga ingin berbicara gitu. Kenapa giliran selebriti, ya artis, langsung penanganannya cepat sekali? Ya ini ibu-ibu loh, ibu-ibu rumah tangga biasa. Kenapa penanganannya luar biasa lamanya? Iya. Mami juga mendukung kalau KDRT itu ada, tapi kan bukannya seperti yang lama-lama kok nggak diproses gitu sampai bertahun-tahun. Itu udah kadang-kadang udah terbukti kan kesalahannya, ada visumnya terbukti itu, tapi sampai sekarang kan tidak diproses. Nah, giliran anak saya kalau memang dia salah, pasti Mami juga akan menyalahkan nama anak saya, tapi ini kan belum terbukti. Tiba-tiba udah langsung dimasukin, dibilangnya KDRT, ya itu belum tentu kan KDRT. Mami juga mendukung kalau perempuan itu tidak harus di KDRT ya. Kalau misalnya anak Mami salah ya pasti Mami akan gimana gitu. Tapi kan ini belum tentu. Mami mendukung terhadap perempuan yang di KDRT. Mami juga nggak suka ya ada KDRT. Ya jangan sampailah misalnya Mami mengalami atau anak perempuan Mami kan punya anak perempuan juga. Tidak mau Mami ada KDRT. Sekarang gini aja, ini ibu-ibu yang lama sampai sekarang menunggu keadilan, belum ada keadilan. Tapi anak saya baru 2 minggu udah langsung karena artis gitu. Jadi jangan ada pilih kasih. Jangankan artis, maksudnya orang biasa aja kan nggak usah dibeda-bedakan gitu. Oh, nggak tahu ya. Maksudnya aku sih nggak komen apa-apa ya. Semua biasa-biasa aja. Lalu di sini ada Ibu Yulia yang dimana mendapatkan kekerasan dari seseorang laki-laki
warga negara asing di rumahnya Bu ya, di rumahnya, bahkan beliau hampir saja hilang nafasnya karena dicekik Bu ya. Di piting, bukan dicekek lagi, di piting ini. Leher Ibu ya? Leher saya Sampai pingsan? Ya saya merasakan kayak leher saya udah mau kejep, udah mau gepeng dah. Saya sudah nafas saya sudah ini ya, saya udah nggak nyadarkan diri lah gitu. Dan proses hukumnya sampai detik ini pelakunya hanya menjadi status tersangka. Tapi hampir 1 tahun lebih juga Bu ya? Iya. Belum ada kepastian hukum. Tidak ada penahanan, tidak ada kepastian hukum lebih lanjut. Ini peristiwanya di Polres Metro. Kemarin kami sudah bersurat, apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Sunan, sudah bersurat ke Komisi Pemberantasan Korupsi, ke Jaksa Agung Republik Indonesia maupun ke Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di sini kami berharap adanya perhatian khusus terhadap korban KDRT, yang dimana dalam kasus Ibu Mendy adanya kejanggalan-kejanggalan dari proses penyidikan, tidak ada penahanan, malah dikatakan tadi tersangka bebas keluar begitu saja yang dikawal oleh oknum di Polsek Kembangan. Terus yang kedua, pada saat tahap 2 P21 dinyatakan berkas itu lengkap, bahwa tersangka pun tidak ada penahanan juga. Pada proses pemeriksaan persidangan, status tersangka ini menjadi terdakwa tetapi tidak ditahan dalam penahanan kota. Nah, di dalam penahanan kota, di dalam proses pemeriksaan persidangan, tadi sudah dikatakan oleh Bu Mendy bahwa adanya saksi kunci yang sudah di BAP di kepolisian maupun sudah disumpah di hadapan majelis hakim. Saksi itu hilang. Jadi kita agak-agak ini juga ya, maksudnya ini perkara mau dibawanya seperti apa? Kami menduga bahwa terdakwa ini kami duga ya, terdakwa ini ingin diloloskan dari jerat hukum. Jadi kami meminta kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Mahkamah Agung maupun Jaksa Agung untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini, terhadap perkara Bu Mendy yang sudah berjalan di persidangan, agar klien kami selaku korban KDRT mendapatkan keadilan dan terdakwa dituntut seberat-beratnya. Terlepas dari sederet bentuk protes keras Ibunda Ferry Irawan atas proses hukum yang menjerat putranya, hal tersebut nampaknya tak diambil pusing oleh pihak Vena Melinda. Hal tersebut sempat disinggung kuasa hukum Vena yang merupakan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Menurutnya, pihak Ferry Irawan hingga kini hanya mementingkan publikasi publik dengan selalu tampil di media, membuat beragam klarifikasi yang belum tentu benar adanya, ketimbang datang menjenguk Ferry yang tengah mendekam di balik jeruji besi. Berbeda dengan Hotman, jelang sidang perdana kasus kriminal Ferry Irawan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Kediri, Verrel Bramasta, putra sulung Vena itu mengaku sudah tak ingin mencampuri polemik yang sedang diributkan oleh pihak dari ayah sambungnya itu. Ia bahkan sudah legowo dengan menyerahkan sepenuhnya permasalahan sang ibundanya itu kepada pihak yang berwajib untuk segera diproses, agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Aku dari awal sama seperti yang aku bilang dari kemarin ya, kayak kalau soal ini aku nggak mau terlalu bercampur, dan pihak yang berwenang menjalankan tugas dan prosedurnya, dan nanti kan biar waktu yang membuktikan seperti apa hasilnya. Ya, mungkin minta tanggapan kamu sedikit. Mau dari pihak manapun sih, ya jujur aku nggak peduli. Yang peduli kan mama bisa lebih lega, dan keputusan mama tuh emang berpisah kan. Jadi gimana pun teknisnya ya nggak apa-apa sih menurut aku. Mau ngakunya dari pihak sebelah atau dari pihak kita, yang penting hasilnya kan berpisah, itu aja sih. Untuk persiapan kan pasti mama ada ya. Untuk kelanjutan kasus ini pasti mama dan pihak kuasa hukum mama, Bang Hotman juga, Om Agus dan pihak keluarga pasti udah siap ngebantu mama lah. Tapi untuk detailnya aku kurang tahu lah. Tapi kenapa sih Atala mungkin dari Vena Melinda tidak dihujat karena sudah berhasil saya bantu dia. Saya berhasil sekarang sudah mau sidang, sudah mau penyerahan tahap kedua. Ya kan, kalau timnya lawan kan selalu
kompres-kompres sama nenek-nenek di Jakarta. Ya saya kan kuasanya pelapor, ya pasti senang lah. Ya saya kan pengacara dari pelapor, ya pasti senang lah. Ibaratnya kalau kau kontraktor, kau bangun rumah selesai, ya pasti senang, ya kan? Dia itu pengusaha kargo. Kalau dia berhasil mengangkut barang orang, ya senang. That's my job. Rencana tindak lanjut penyidik adalah mengirim tersangka Saudara Raden Ferry Irawan Kusuma dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Akhirnya kan maju, bukan mundur. Kan di sini jelas tuh kata-katanya. Jadi saya nunggu surat ini. Jadi saya mohon maaf bagi teman-teman yang selalu standby di depan rumah saya. Saya bukan nggak mau menghargai profesi wartawan, karena saya nggak mau asal bunyi. Saya nggak mau tanpa bukti. Nah sekarang insya Allah tinggal nunggu P21. Yang jelas aku mohon doanya supaya cepat P21, supaya cepat persidangan untuk kasus KDRT. Itu aja mohon doanya. Sekali lagi makasih banget buat yang selalu support aku di medsos aku. Doa kalian tuh berarti banget buat semua korban KDRT. Terutama bagi perempuan Indonesia yang mengalami, banyak banget aku terima DM, terima komen di YouTube channel aku. Ya kita tuh saling menguatkan aja, karena meskipun nggak kenal, tapi kalau udah kasusnya KDRT, kita sama-sama kayak woman support woman. Karena kalau bukan perempuan, siapa lagi yang bisa sama-sama mensupport? Nantilah, kalau itu kan belum. Nanti kita ngobrol lagi, karena masih belum ada kabar lagi. Pada awal laporan polisi yang kita buat, Ferry telah mengirimkan video isinya minta maaf kepada Vena dan keluarga. Isi video tersebut, catat ya, bertentangan dengan gugatan Ferry yang ada sekarang. Seolah-olah tidak ada KDRT. Dan semua bukti-bukti tentang KDRT yang telah diakui atau dipakai polisi, semua bukti medis visum akan kami ajukan untuk membantah gugatan alasan cerai dari Ferry. Oke? Terus juga dari pihak pengacara Ferry maupun pihak pengacara keluarga diduga selalu melakukan playing victim, menggiring opini yang seolah-olah diduga mengancam pihak Ferry tidak melakukan KDRT. Tapi buktinya di Polda Jatim telah melakukan penahanan dan memasukkan 2 alat bukti yang sah tentang KDRT. Jadi inti pokoknya semua adalah Vena setuju untuk cerai, tetapi harus dengan alasan KDRT, yaitu yang pertama fisik, psikis, dan perselisihan terus-menerus, serta ketidakmampuan memberikan nafkah kepada Vena sebagai istri. Jadi bukan alasan cerai yang dimasukkan oleh Ferry dalam gugatannya yang sekarang. Ya pasti ya, sebagai keluarga dan anak kita pengen semua masalah cepat selesai ya. Dan alhamdulillah udah ada langkah pengen berpisah, ya kita tinggal ikutin aja proses hukumnya kayak gimana gitu sih. Kalau ngomongin lega ya pasti lega dan seneng lah ikut semua. Support Papa Ivan ya, dia dari awal kasus ini selalu pesan untuk ya tetap jagain mama aja. Pokoknya gimana pun itu support mama gitu sih. Lebih fokus ke mama aja lah intinya. Kalau permasalahan kan aku yakin mama dan kuasa hukumnya udah tau lah harus kayak gimana. Penekanan